lanjut di slide selanjutnya. Jadi ada 3 macam keuntungan berasuransi. Jadi yang pertama itu asuransi melindungi kita dari masalah yang akan datang. Jadi resiko, kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Ada 5 resiko tadi itu. Jadi sakit, terus ada resiko kecelakaan, ada resiko cacat tetap, ada resiko meninggal, dan yang terakhir adalah tua. Jadi ada 5 resiko. Asuransi itu memberikan benefit atau keuntungan mengcover atas 5 resiko ini tadi. Yang kedua, asuransi membantu kita mengelola keuangan. Maksudnya gimana sih? Jadi nih, kita anak-anak muda ini kan, apalagi yang fresh graduate, masuk kerja, dapat gaji, rata-rata gaji 1 minggu, 2 minggu setelah dapat transferan dari perusahaan, rata-rata sudah hangus atau hilang karena lifestyle, karena nongkrong, karena traktir, karena beli hobi, ganti HP, ganti mobil, ganti motor, dan having fun lainnya. Jadi istilahnya dengan berasuransi, maka kita bisa belajar disiplin mengelola keuangan. Nah, ini nanti materinya di pertemuan berikutnya, mengelola keuangan itu yang bagaimana melalui asuransi. Jadi asuransi mengajarkan kita untuk berdisiplin mengatur keuangan. Belajar dulu nih, belajar menyisihkan sebagian dari gaji yang kita dapatkan, terus kita gunakan untuk tujuan menabung, untuk tujuan memberikan rasa nyaman, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, meminimalkan kerugian. Maksudnya apa sih? Contoh tadi, Yosa ya. Yosa kan tadi kehilangan motornya nih. Coba kalau nggak ada asuransi, kira-kira ruginya ya senilai motor yang hilang. Plus uang yang udah dibayarkan selama cicilan nggak mungkin balik nih kayaknya ceritanya. Kayak gitu. Jadi ruginya makin banyak. Jadi keuntungan berasuransi salah satunya adalah meminimalkan kerugian. Jadi membantu masyarakat supaya nggak mengalami kerugian secara finansial yang lebih dalam lagi. Itu 3 keuntungan berasuransi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya Pak, teman-teman? Belum ada ya? Oke, Jojo, Stefani, Cynthia, aman? Oke, aman, siap. Next, jadi ini nih. Terus kita perusahaan asuransi di Indonesia kan ada kurang lebih 48 lebih lah yang terdaftar nih. Lah, apa saja atau badan hukum apa saja yang mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia? Jadi kita ini perusahaan asuransi tidak berdiri tanpa ada pengawas, tanpa ada izin, tanpa ada regulasinya. Jadi semua ada aturannya, ada rulesnya. Lah, ini ada 4 badan hukum pengawas asuransi ini. Yang pertama ada yang namanya AAJI. AAJI itu kepanjangannya adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi AAJI ini adalah mengawasi semua perusahaan asuransi yang menjual produk-produk asuransi jiwa. Ya, contoh perusahaannya apa aja? Contohnya ya, Allianz, Prudential, Manulife, AIA, dan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang lainnya. Jadi produknya adalah mengcover manusianya, karena di sini adalah asuransi jiwa. Yang kedua ada yang namanya AAUI. Tadi kan AAJI, ini AAUI. AAUI kepanjangannya adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Bedanya apa nih sama AAJI? Kalau AAJI tadi itu adalah mengawasi perusahaan asuransi yang menjual produk mengcover manusianya. Kalau AAUI itu adalah badan hukum yang mengawasi perusahaan asuransi yang menjual produk-produk di mana produk itu mengcover harta benda atau contoh ya kayak tadi motornya Yosa tadi itu. Jadi Sinarmas itu diawasi oleh AAUI. Karena produk motor itu masuk kepada kategori asuransi umum. Ini ntar saya jelaskan juga kayak gitu. Oke. Tuh, jadi AAJI, AAUI.
Kalau AUI mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi dengan kategori asuransi umum. Terus yang ketiga ada yang namanya OJK nih. Jadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah badan hukum yang mengawasi semua perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Ya, asuransi adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan. Jadi OJK ini mengawasi kita semua nih, mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi. Selain contoh lain adalah OJK juga mengawasi perbankan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tuh. Yang terakhir ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia MUI. Jadi MUI atau kita lebih mengenalnya di dunia asuransi itu adalah badan lembaga pengawas buat produk-produk yang berbasis syariah. Jadi di perusahaan asuransi, ya nggak semua perusahaan asuransi sih, ada beberapa perusahaan asuransi itu yang mereka menyediakan produk-produk dengan basis syariah. Jadi konsepnya adalah konsep syariah, mirip-mirip kayak ya istilahnya kayak bank syariah, mandiri syariah, BCA syariah. Kalau di dunia asuransi juga ada perusahaan yang menjual produk asuransi syariah. Contoh Alicia, Allianz Syariah, Pro Syariah, terus apa lagi ya, AIA Syariah. Jadi yang mengawasi berjalannya perusahaan asuransi dengan produk-produk syariah adalah ini nih, Dewan Pengawas Syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah ini punya hak atau punya wewenang untuk mengeluarkan kayak apa ya, surat halal. Jadi istilahnya sertifikat halal buat produk-produk asuransi syariah. Jadi ada 4, AAJI, AAUI, OJK, sama MUI. Jadi ini adalah 4 badan hukum resmi pengawas asuransi. Nah, kalau ada perusahaan asuransi yang belum terdaftar di salah satu ini, atau contoh AAJI, OJK, AUI atau MUI, berarti asuransinya adalah asuransi abal-abal. Jadi mereka belum resmi masuk ke Indonesia, belum diawasi secara legal oleh pemerintah Indonesia, oleh negara Indonesia. Hati-hati kayak gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke, Resa. Oh, ya ini sekilas saja. Nah, soalnya nanti di pertemuan berikutnya juga ada penjelasan yang lebih lanjut. Yang pasti antara konvensional dengan syariah, perbedaannya yaitu pengelolaan keuangannya. Dimana kalau yang konvensional, pengelolaan keuangan itu akan diputar atau dikelola, dikembangkan di saham-saham yang notabene tidak lepas dari yang namanya bunga berbunga, gharar, riba, dan masyir. Jadi ini yang konvensional. Kalau yang syariah itu benar-benar diawasi oleh MUI, oleh Dewan Pengawas Syariah, yang mana pengelolaan keuangannya itu harus benar-benar ke usaha-usaha atau saham-saham yang lepas dari yang namanya bunga berbunga dan unsur ketidakjelasan dan lain-lainnya. Kayak gitu, Resa. Sekilas saja. Jadi nanti detailnya kita akan bahas di kelas yang selanjutnya untuk topik kategori produk-produk asuransi jiwa. Kalau hari ini masih dasarnya itu. Oke? Siap. Yuk. Next. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di Indonesia ini untuk update per tanggal 31 Desember 2015 ada perusahaan asuransi umum itu totalnya adalah 76 perusahaan asuransi umum. Kalau perusahaan asuransi jiwa ada 50 perusahaan asuransi jiwa. Jadi totalnya nih yang resmi berdasarkan data di tahun 2015 ada ini. Asuransi umum 76, asuransi jiwanya 50 perusahaan. Itu. Dan ini semua diawasi oleh AAJI dan AAUI. Itu. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai kategori asuransi pada umumnya. Jadi
Jadi secara umum nih kita ini perusahaan asuransi jualnya apa aja sih, barangnya itu apa sih, kategorinya apa aja sih. Jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah asuransi jiwa, dan yang kedua adalah asuransi kerugian. Saya tadi udah sekilas menjelaskan sedikit perbedaan antara asuransi jiwa dan kerugian. Jadi asuransi jiwa, saya ulangi lagi ya teman-teman, asuransi jiwa itu adalah kategori di mana asuransi jiwa itu menyediakan produk-produk yang tujuannya atau fungsinya adalah mengcover atau melindungi manusianya. Jadi people atau person, jadi melindungi pembayar premi atas resiko, yaitu tadi 5 resiko: sakit, kecelakaan, data tetap, meninggal, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi secara gampang asuransi jiwa itu mengcover ini kita para tertanggung atas resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Nah, kalau asuransi kerugian secara umum, asuransi kerugian itu adalah sebuah produk yang ditawarkan kepada nasabah atau tertanggung atau pemegang polis, yang mana produk-produknya adalah produk-produk yang mengcover resiko atas kerusakan atau kehilangan harta benda yang dimiliki oleh itu tadi nasabah atau tertanggung kayak gitu. Jadi simple aja, gak usah bingung. Kalau jiwa, karena ada jiwanya ya kita mengcover manusianya. Kalau asuransi kerugian berarti mengcover harta bendanya atas kerusakan atau kehilangan. Contoh mobil yang kebanjiran, mobil yang hilang, atau rumah yang roboh karena gempa bumi, atau juga bisa ekspedisi, jadi ada paket dikirim ke luar pulau dalam ukuran kuantiti yang besar, ternyata kena ombak besar di laut dan akhirnya hilang, rusak, akhirnya di cover asuransi. Seperti itu asuransi kerugian kayak gitu teman-teman. Nah, berbicara tentang asuransi jiwa nih, jadi kan banyak stigma yang atau pemahaman yang masih keliru di Indonesia. Jadi banyak pemikiran pada saat ada seseorang yang ditawari asuransi. Saya dulu pernah nih, jadi nawari beberapa orang, jawabannya enggak enak, kalau asuransi, ikut asuransi nunggu mati dulu baru cair kayak gitu teman-teman. Jadi kan serem banget toh. Jadi sebenarnya arti asuransi jiwa itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi bukan nyawanya yang dilindungi, bukan nyawanya teman-teman. Jadi asuransi jiwa kalau dalam Inggrisnya adalah life insurance. Kalau kita simpel-simpelan ke Google Translate, kalau kita masukin yang namanya life ini, kata life, artinya di sana bukan nyawa, tapi adalah kehidupan. Sehingga arti yang sebenarnya dari asuransi jiwa atau life insurance itu adalah asuransi kehidupan. Cuman memang ya di Indonesia sudah terlanjur keliru pakai kata jiwa ini loh, sehingga gambaran masyarakat Indonesia ini agak horor, ke arah meninggal dunia, ke arah sakit kritis, jatuh tetap, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi asuransi life insurance itu adalah asuransi kehidupan. Artinya apa? Balik lagi ke slide yang sebelumnya, 3 keuntungan asuransi. Yang ketiga adalah mengurangi resiko kerugian. Asuransi kehidupan itu adalah untuk mengurangi resiko kerugian yang terjadi kalau sampai ada resiko, entah itu sakit, meninggal, atau kehilangan harta benda. Jangan sampai kita